Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang, kembali lagi di series America 250 episode 12. Ini tentang gimana Amerika bisa menjadi negara merdeka. Jadi ini sebenarnya adalah sejarah revolusi, ya, sejarah revolusi Amerika. Pada zaman sekarang, kita sering mengasosiasikan tanah kesempatan atau the land of opportunity dengan Amerika Serikat. Banyak orang di dunia ini yang percaya bahwa Amerika merupakan negara di mana siapapun yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh bisa sukses di negara tersebut. Walaupun klaim ini tidak sepenuhnya benar dan telah ditentang dengan berbagai argumen seperti mitos meritokrasi, masih banyak orang yang tetap pergi ke Amerika Serikat karena mereka menganggapnya sebagai tanah kesempatan. Meskipun mulai banyak disebutkan sejak abad ke-19, ketika migrasi besar-besaran dari Eropa terjadi dan Amerika sudah merdeka. Tapi ide tentang tanah kesempatan itu sendiri sebenarnya sudah ada sebelum Amerika resmi berdiri pada tahun 1776. Nah, kali ini Mimin ingin fokus membahas soal revolusi Amerika yang membuat Amerika Serikat menjadi eksis serta memantapkan ide tentang the land of opportunity. Tola, tadi aku bermimpi jatuh dari tebing. Apa artinya ini? Secara umum, mimpi jatuh dari tebing itu artinya kamu sedang merasa kehilangan kendali, takut Amerika Serikat menjadi eksis serta memantapkan ide tentang the land of opportunity. Semenjak Columbus mempopulerkan penemuan dunia baru, yakni benua Amerika, bangsa Eropa mulai menjelajahinya dan pada abad ke-17, mereka sudah memiliki pemukiman di berbagai wilayah Amerika Utara, seperti pemukiman Virginia. Nah, Mimin dulu pernah buat video tentang Perang 7 tahun loh. Jadi, karena videonya udah ada, Mimin gak bakal bahas detail tentang hal ini ya. Coba deh kalian tonton dulu, baru deh balik lagi ke konten ini. Tapi intinya saat perang tersebut, banyak warga koloni yang ikut berperang bersama Inggris untuk melawan Prancis, termasuk George Washington. Perang 7 tahun pun dimenangkan oleh Inggris, namun mereka membuat sebuah kesalahan besar dengan sama sekali tidak memperdulikan dan tidak menghargai bantuan para warga koloni. Inggris yang bangkrut karena perang malah memeras berbagai koloninya di Amerika Serikat sebagai solusi dari krisis tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Quartering Act dan Stamp Act. Quartering Act pada tahun 1765 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris yang mewajibkan setiap warga koloni untuk menyiapkan tempat tinggal serta melayani tentara Inggris di rumah mereka. Sedangkan Stamp Act tahun 1765 membuat semua dokumen yang dicetak, bahkan kartu remi, harus dilegalkan dengan sebuah cap yang harus mereka beli. Hal ini membuat rakyat koloni marah dan mengungkapkan protes dengan seruan "No taxation without representation". Hal tersebut dikemukakan oleh John Otis, seorang politikus asal Massachusetts yang mengatakan taxation without representation is tyranny. 5 Maret 1770, bentrokan besar terjadi antara rakyat dan tentara Inggris yang dikenal dengan nama pembantaian Boston. Pada peristiwa ini, tentara Inggris menewaskan 5 orang rakyat termasuk Crispus Attucks yang merupakan warga keturunan Afrika. Pembantaian Boston sendiri dikenal sebagai peristiwa pertama yang memantik konflik antara warga koloni dan Inggris. Namun baik Inggris maupun kaum koloni masih menahan diri karena mereka tidak mau konflik berkepanjangan. Namun nyatanya, rakyat tetap melakukan aksi boikot seperti menolak untuk membeli teh dari perusahaan dagang Inggris. Mereka lebih memilih untuk membeli teh yang diselundupkan oleh Belanda. Namun pemerintah Inggris malah membalas mereka dengan aturan pajak yang dinamakan dengan The Tea Act tahun 1773. Rakyat yang merasa pemerintah Inggris terus memberikan pajak tinggi tentang hal apapun, akhirnya membuang teh hasil dagang Inggris ke laut, dan peristiwa ini dikenal dengan nama Boston Tea Party. Setelah Boston Tea Party, pemerintah mengecap para rakyat, terutama yang tergabung dalam Sons of Liberty, sebagai berandalan yang perlu dibereskan. Para perwakilan rakyat dari 13 koloni akhirnya bertemu di First Continental Congress
yang diadakan di Philadelphia pada 5 September sampai 26 Oktober 1774. First Continental Congress ini bisa dibilang sebagai sumpah pemudanya Amerika, di mana para rakyat yang berasal dari berbagai koloni bersumpah untuk bersatu dalam perjuangan mereka melawan dominasi Inggris. Tembakan pertama di Perang Revolusi Amerika Serikat terjadi di Lexington dan Concord. Hebatnya, dalam pertempuran pertama tersebut, Amerika Serikat langsung menang dengan kemenangan yang cukup signifikan. Inggris pun menderita jumlah korban yang lebih banyak, serta dipaksa mundur kembali ke Boston. Inggris sempat menahan Amerika di pertempuran Bunker Hill 2 bulan kemudian, namun itu merupakan kemenangan Pyrrhic karena jumlah korban mereka 3 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat. Ingat, pasukan Inggris terkenal karena profesionalismenya, dan ketika Amerika sanggup memberikan korban besar, hal ini meyakinkan Inggris bahwa pemberontak atau tentara Amerika bukanlah pasukan yang lemah. Pada 4 Juli 1776, seiring berjalannya perang dan ketegangan yang semakin meningkat, para delegasi dari 13 koloni akhirnya menyepakati Declaration of Independence yang menandai keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Inggris secara resmi. Dokumen ini ditulis oleh Thomas Jefferson dan disetujui oleh Kongres Kontinental, menyatakan bahwa Amerika tidak lagi tunduk pada kekuasaan Raja George III dan Kerajaan Inggris. Dalam Declaration of Independence, mereka menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara, dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut seperti kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Pengumuman ini bukan hanya simbol kebebasan bagi Amerika, tetapi juga mempertegas komitmen mereka untuk merdeka. Meskipun di bawah komando George Washington, Amerika sanggup memberikan perlawanan hebat bagi Inggris di Trenton dan Princeton. Namun, belum ada tanda-tanda perang akan berakhir, dan genggaman Inggris masih cukup. Kuat. Tapi semua ini berubah ketika Amerika Serikat memenangkan pertempuran Saratoga yang seringkali disebut sebagai titik balik dari Perang Revolusi Amerika Serikat. Pertempuran Saratoga menjadi penting karena kemenangan Amerika di sini menjamin bahwa Inggris sudah tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan perang dengan mudah. Kemenangan di Saratoga memberikan dampak besar tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga diplomatik, di mana setelah kekalahan Inggris di Saratoga, Amerika berhasil meyakinkan Prancis untuk bergabung dalam aliansi, memberikan dukungan militer dan finansial yang sangat dibutuhkan Amerika. Dukungan Prancis memperkuat posisi Amerika secara signifikan, memungkinkan mereka untuk memperluas perlawanan terhadap Inggris di berbagai front. Pada 6 Februari 1778, penandatanganan Franco-American Alliance pun dilaksanakan. Prancis pun mengirimkan banyak perwira militer terkenal seperti Marie-Joseph Paul, Marquis de Lafayette, dan dengan dukungan mereka, akhirnya pasukan Amerika dan Prancis bertemu pasukan Inggris di Yorktown. Dalam pertempuran yang berlangsung di Yorktown, Virginia, Inggris berada dalam posisi yang sangat besar. Jika mereka kalah, maka secara efektif mereka akan terpaksa mundur dari tanah Amerika, dan pertempuran hanya bisa terjadi di perairan Amerika Serikat. Pertempuran Yorktown pun berlangsung dari 28 September hingga 19 Oktober 1781 dan berakhir dengan kemenangan bagi Amerika. Memang setelah Yorktown, pertempuran masih terus berlanjut, namun tidak ada lagi pertempuran besar seperti di Yorktown sendiri. Pertempuran berikutnya kebanyakan hanya untuk membereskan sisa pertahanan Inggris, seperti yang terjadi di Johnstown atau di pulau perairan seperti di Brimstone Hill. Pada 3 September 1783, Perjanjian Paris ditandatangani yang mengakhiri Revolusi Amerika secara formal. Walaupun Revolusi Amerika Serikat telah berakhir, namun revolusi ini bukanlah menjadi revolusi yang pertama dan terakhir dalam sejarah peradaban manusia. Kelak, Revolusi Amerika juga akan menginspirasi revolusi lainnya, terutama Revolusi Prancis, yang ide-idenya dibawa oleh pasukan Prancis yang bertempur bersama Amerika dalam revolusi ini. Revolusi Amerika juga meresmikan berdirinya negara Amerika Serikat, yang kelak akan menjadi salah satu negara paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia hingga saat ini.
Nah, kalau menurutmu, bagaimana jika Amerika Serikat masih menjadi bagian dari Inggris hingga saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.